Dan untuk mengetahui apa saja poin penting yang disampaikan oleh saksi dan juga ahli dalam sidang sengketa Pilpres pada hari ini, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Bella Mulahela di Gedung Mahkamah Konstitusi. Halo, selamat malam Bella. Jadi apa saja poin penting yang disampaikan dan apa kemudian menjadi alasan mengapa 10 orang saksi dari 01 ini mundur pada hari ini? Ya, selamat malam Bram. Betul sekali, memang hari ini sidang untuk terkait dengan gugatan sengketa pemilu 2024 saat ini memang sudah selesai digelar. Tadi kira-kira sekitar pukul 16:30 ataupun setengah 5 sore selesai digelar. Dimana kalau kita melihat pada agenda hari ini, yaitu sidang diagendakan pembuktian pemohon dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan dari para pemohon. Kalau misalnya kita melihat hari ini ataupun tanggal 1 April 2024 diagendakan untuk tim hukum nasional dari kubu 01 ataupun dari kubu Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar. Tadi sejak pagi hari dihadirkan 7 ahli dan juga 11 saksi yang sudah bersaksi dan menyampaikan selama proses persidangan pada hari ini. Kalau kita melihat poin-poin penting dalam persidangan hari ini yang disampaikan oleh beberapa saksi, diantaranya adalah terkait dengan pemilu yang membicarakan soal kronologi tahapan pendaftaran paslon yang diketahui dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Ini disampaikan oleh ahli pemilu Bambang Eka Cahya yang mengomentari tentang pencalonan dari Wapres dari Prabowo Subianto yaitu Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kalau misalnya kita melihat dari ahli hukum administrasi Profesor Ridwan ini menyampaikan bahwa pejabat negara seharusnya ketika sudah mendaftarkan diri ataupun mengikuti kontestasi pemilu diharuskan untuk melepas atributnya ataupun melepas jabatannya sebagai menteri ataupun masih dalam elemen pemerintahan. Kalau misalnya kita melihat memang sampai sudah diumumkannya Prabowo dan juga Gibran sebagai pemenang pemilu yang disampaikan oleh KPU beberapa saat lalu, ini keduanya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan juga sebagai Wali Kota Solo. Selanjutnya terkait dengan tadi ahli ekonom dihadirkan dari Universitas Indonesia, ada 2 orang yaitu Fit Adrison dan juga Faisal Basri. Ini membicarakan soal dampak dari pembagian bantuan sosial yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tepat di depan Istana Negara beberapa saat lalu yang tidak ada urgensi dan kepentingan Presiden yang langsung turun tangan untuk membagikan bansos. Ini dirasa sangat penting dan sangat tidak harusnya dari Presiden ini langsung memberikan bansos kepada masyarakat dan diindikasikan ini akan membantu pemenangan dari Pak Prabowo Gibran. Memang sejak awal ini sudah menjadi permasalahan begitu. Selanjutnya terkait dengan ahli dari pengamat politik Antoni Budiman itu terkait dengan perpanjangan pemberian bantuan sosial. Selanjutnya tadi juga ada dari pakar ekonom daerah ataupun politik UNAS ini menyampaikan bahwa Pilpres 2024 tidak berjalan dengan bebas, jujur, adil sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar. Dan memang kalau kita melihat dalam proses kampanye, proses pemilu 2024 banyak sekali indikasi-indikasi yang memang memberatkan dan memenangkan salah satu kubu begitu. Selanjutnya tadi juga ada pembicaraan ataupun pembahasan dari ahli digital forensik UII Yudi Prayudi yang mempertanyakan terkait dengan situs KPU yaitu soal sistem Sirekap yang memang sejak awal sudah bermasalah begitu. Selanjutnya tadi juga MK memanggil pada tanggal Jumat ataupun pada hari Jumat 5 April yang akan datang, ini pihak dari Hakim Mahkamah Konstitusi langsung akan memanggil 4 menteri dan 1 DKPP terkait dengan pembahasan hal-hal penting ataupun bansos ataupun juga anggaran yang sudah dilayangkan oleh pemerintah terkait selama pemilu ataupun proses pemilu 2024. Tadi juga Hakim MK dari mengatakan bahwa memang keempat menteri itu, yakni yang pertama adalah Muhadjir Effendi, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Manusia akan dipanggil. Yang kedua adalah Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, selanjutnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan yang keempat adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Dan memang keempat menteri ini dan juga DKPP akan langsung dimintai keterangan oleh pihak Mahkamah Konstitusi. Jadi pihak dari pemohon ataupun kedua pemohon yang sudah mengajukan terkait dengan pemanggilan 4 saksi ataupun 4 menteri ini dilarang untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan
hanya boleh mendengarkan. Jadi pihak MK yang akan mengambil atau mengakuisisi seluruh persidangan ataupun seluruh proses persidangan pada tanggal 5 April yang akan datang. Tadi juga kami mendengar pihak dari MK ini menegur secara tegas pihak Bawaslu yang memang selama proses pemilu ini dirasa pasif dan tidak bisa membantu ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan pemilu, dan akhirnya kedua kubu paslon akhirnya melayangkan gugatan Pilpres 2024 ataupun pemilu yang sudah digelar selama ini kepada pihak dari Mahkamah Konstitusi. Jadi tadi pihak Hakim MK ataupun Arief Hidayat ini mengatakan bahwa seharusnya Bawaslu ini bisa menyelesaikan permasalahan ataupun gugatan yang memang sudah disampaikan kepada Bawaslu sebelum akhirnya mereka melayangkan gugatan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi pihak Bawaslu ini selama proses persidangan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi tidak aktif dan tidak menjelaskan pemaparan ataupun tidak memberikan tanggapan terkait dengan gugatan-gugatan yang disampaikan sejak awal proses persidangan dimulai di Mahkamah Konstitusi. Tadi juga Hakim MK ini Mahkamah Konstitusi ini juga meminta agar pihak dari Bawaslu lebih kompeten dan lebih aktif selama proses persidangan dan juga membantu proses persidangan agar nantinya bisa permasalahan sengketa pemilu juga sesuai dengan sidang ataupun sidang akhirnya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan begitu. Tadi juga kita mendengar Bram bahwa sebelum berangkat ataupun kubu THN Amin ataupun Anies dan juga Muhaimin ini mengatakan bahwa memang hari ini ada 10 saksi yang memang tidak jadi hadir ataupun berhalangan hadir dikarenakan memang ada satu hal, yaitu merasa takutnya adanya indikasi ataupun dipecat oleh atasannya begitu, dan juga tidak berani bersaksi bahwa adanya permasalahan dengan beberapa daerah yang memang dirasa sejak awal ini ada permasalahan dalam pemilu ataupun Pilpres 2024. Tadi juga kita menanyakan kepada ketua dari THN Amin, ini juga mengatakan bahwa ke 10 orang ini memang sejak awal sudah mengundurkan diri ataupun pada hari Minggu kemarin ini sudah mengatakan bahwa tidak akan datang ataupun tidak akan hadir dalam proses persidangan yang sudah digelar pada hari ini mulai tadi pagi hingga tadi sore hari sekitar pukul 16.30. Kembali ke Anda, Bram. Oke, menarik Bella. Tapi apa yang kemudian menjadi tanggapan dari 02? Kalau kami mengutip statement publik dari Fahri Bahmid mengatakan ini tidak relevan, Hotman Paris mengatakan jangan cuma omon-omon begitu. Apa yang kemudian menjadi rasionalisasi sedangkan 01 tadi sudah menjabarkan melalui saksi dan juga ahlinya begitu, Bella? Ya, memang Bram, terkait dengan tanggapan dari tim pembela hukum Prabowo Gibran ini kita melihat sejak di dalam persidangan dan juga dalam konversi pers yang digelar tepat di belakang saya ini, memang pihak dari 02 sepakat dan menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan pada hari ini oleh kubu Anies dan juga Muhaimin ini dirasa tidak kompeten dan malah tidak membantu proses persidangan ataupun memberikan keterangan secara rinci, karena dirasa hanya memberikan indikasi adanya kebohongan dan juga tidak ada bukti-bukti konkret yang bisa disampaikan ataupun dipaparkan dalam proses persidangan sejak siang tadi. Kalau kita melihat tadi saya juga menanyakan terkait dengan pemanggilan dari 4 menteri pada hari Jumat nanti, ini malahan dari pihak kubu 02 ataupun tim hukum pembela Prabowo Gibran ini mengatakan bahwa proses nanti pada hari Jumat nanti ini akan menjadi keuntungan untuk kubu 02 ataupun kepada kubu Prabowo Gibran, karena rasanya tidak perlu ada ahli-ahli yang akan didatangkan ataupun dijadikan bantuan untuk ditanyakan keterangan terkait hal tersebut. Misalnya tadi juga Otto Hasibuan menyontohkan terkait dengan pembahasan bantuan sosial yang dirasa sejak awal ini sangat terindikasi ada kecurangan untuk membantu pemenangan Prabowo dan juga Gibran. Nantinya pada saat hari Jumat ataupun tanggal 5 April nanti, pihak dari Menteri Sosial dan juga Menteri Keuangan akan memaparkan terkait bantuan sosial ataupun anggaran yang sudah diberikan ataupun dilayangkan kepada masyarakat yang membutuhkan begitu terkait bantuan sosial, apa saja indikasi yang disampaikan, dan juga keterangan hal tersebut akan disampaikan ataupun membantu proses persidangan ataupun membantu pihak kubu paslon 02 ataupun Prabowo Gibran untuk menyampaikan ataupun memberikan ahli-ahli dalam persidangan nantinya. Kembali ke Anda, Bram. Baik, Bella, terakhir apa yang menjadi agenda esok hari, Bella? Ya, Bram, terkait dengan agenda esok hari ataupun hari Selasa tanggal 2 April 2024, kalau misalnya kita melihat hari ini kan pembahasan ataupun ahli dan juga saksinya dilayangkan ataupun disampaikan dalam persidangan adalah kepada dari kubu 01. Kalau misalnya kita melihat esok hari diagendakan pada pukul 8 pagi, ini akan disampaikan oleh pihak kubu
03 ataupun pemohon nomor 2 yaitu kubu dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang akan memaparkan sekitar, tadi saya juga menanyakan ada berapa saksi yang akan disampaikan ataupun ahli yang disampaikan, hanya disampaikan ada 8 ahli yang akan disampaikan, namun sampai saat ini kami belum mendapat keterangan terkait berapa jumlah saksi yang akan dihadirkan. Kembali ke Anda, Bram. Baik, menarik untuk memerhatikan siapa yang kemudian esok menjadi saksi dari kubu 03. Terima kasih Bella atas laporan Anda. Mungkin nanti kami akan menghubungi Anda untuk mengetahui perkembangan terbaru di sana. Selamat kembali bertugas.